Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Project Stakeholder Management yang merupakan salah satu knowledge area dari PMBOK, di mana Project Stakeholder Management termasuk dalam proses planning pada proses PMBOK. Untuk mempelajari Project Stakeholder Management, alangkah baiknya kita mengetahui konsep-konsep dasar dari Project Stakeholder Management, yaitu apa itu Project Stakeholder Management, mengapa kita membutuhkan Project Stakeholder Management, dan bagaimana cara kita untuk dapat melakukan manajemen terhadap stakeholder. Bahasan pertama kita yaitu apa itu Project Stakeholder Management. Project Stakeholder Management merupakan proses atau kegiatan untuk mengidentifikasi orang, kelompok, maupun organisasi yang memiliki pengaruh dan dapat dipengaruhi oleh suatu proyek. Tujuan dari Project Stakeholder Management yaitu untuk menganalisis ekspektasi stakeholder yang dibutuhkan proyek dan dampak-dampak yang mungkin timbul dari stakeholder terhadap proyek. Tujuan keduanya yaitu tim proyek bisa mengembangkan strategi manajemen yang sesuai untuk memudahkan menarik stakeholder dalam pengambilan keputusan dalam proyek. Bahasan kedua kita yaitu mengapa kita membutuhkan Project Stakeholder Management. Alasannya yaitu stakeholder menentukan kesuksesan dari proyek kita. Di mana dalam Project Stakeholder Management, fokus utama yang dibahas yaitu terkait dengan komunikasi antara project team atau project manager dengan stakeholder, di mana nantinya dari komunikasi tersebut akan mewujudkan kepuasan dari stakeholder, di mana kepuasan stakeholder ini nantinya akan mempengaruhi kesuksesan dari proyek. Bahasan ketiga kita yaitu terkait dengan bagaimana cara kita untuk dapat melakukan manajemen terhadap stakeholder. Dalam Project Stakeholder Management, terdapat beberapa proses yang dapat dilalui untuk melakukan manajemen terhadap stakeholder. Proses pertama yaitu melakukan identifikasi stakeholder. Proses ini di mana kita melakukan identifikasi terhadap orang, kelompok, maupun organisasi yang memiliki pengaruh dan dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan luaran dari proyek. Output dari proses ini yaitu stakeholder register, yang merupakan daftar dari potensial stakeholder yang mungkin ada dalam proyek kita. Salah satu tools dan tekniknya yaitu stakeholder analysis, yang merupakan teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang nantinya dengan informasi ini kita dapat menentukan stakeholder yang sebaiknya diikutkan dalam proyek. Ini merupakan contoh dari model penganalisisan stakeholder. Proses kedua yaitu planning stakeholder management, di mana dalam proses ini kita membuat strategi manajemen untuk melibatkan stakeholder selama proyek berlangsung berdasarkan kebutuhan, ketertarikan, dan dampak untuk kesuksesan proyek. Dalam proses ini, project manager mendapatkan gambaran apa yang seharusnya dilakukan untuk masing-masing stakeholder. Kemudian output dari proses ini yaitu berupa rencana manajemen stakeholder secara detail. Salah satu tools dan teknik untuk melakukan planning stakeholder management yaitu dengan analytical techniques, yaitu teknik yang dilakukan dengan memetakan stakeholder sesuai dengan pengaruh mereka terhadap proyek, ekspektasi kita seperti apa, dan pengaruh mereka terhadap proyek saat ini bagaimana. Dalam gambar ini dijelaskan bahwa stakeholder pertama memiliki pengaruh dalam proyek pada level unaware, sedangkan ekspektasi kita pada stakeholder pertama terhadap pengaruh mereka kepada proyek yaitu pada level supportive. Kemudian proses ketiga yaitu managing stakeholder engagement, di mana dalam proses ini kita melakukan komunikasi dengan stakeholder untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi serta pemetaan isu. Dalam proses ini, project manager dapat meningkatkan dukungan dan meminimalisir resistansi dari stakeholder. Tools dan teknik dari proses ini yaitu communication method yang akan dibahas pada project communication management. Tools yang ketiga dari tools kedua dari proses ini yaitu interpersonal skills yang dapat dilakukan dengan membangun kepercayaan, menyelesaikan masalah, mendengarkan stakeholder, dan mengatasi resistansi terhadap perubahan. Outputnya yaitu issue log. Kemudian proses keempat yaitu controlling stakeholder engagement, di mana dalam proses ini kita mengontrol keseluruhan hubungan kita kepada stakeholder dan menyesuaikan strategi serta rencana untuk dapat menarik atau melibatkan stakeholder. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.